pertama kalau kita berbicara terkait seleksi calon aparatur sipil negara, semua proses telah diatur melalui peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Di dalam undang-undang tadi diwajibkan pelaksanaan seleksi harus membentuk panitia seleksi nasional. Panitia seleksi nasional ini terdiri atas dua level. Level pertama itu adalah panitia pengarah, yang ketuanya dalam hal ini adalah Bapak Menteri Pan-RB, kemudian wakil ketuanya adalah Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kemudian di tim pengarah ada beberapa bidang-bidang spesifik yang bertanggung jawab atas memberikan arahan kepada tim pelaksana. Nah, bidang-bidang spesifik itu mulai dari quality dan assurance, kemudian ada bidang yang terkait dengan teknologi informasi, kemudian ada bidang yang terkait dengan keamanan data dan informasi, kemudian ada beberapa bidang lain. Nah, bidang termasuk penyiapan soal-soal ujian. Bidang ini kemudian merupakan tanggung jawab dari masing-masing kementerian lembaga yang memiliki tugas dan fungsi relevan dengan bidang itu. Misalnya kalau terkait dengan penyiapan soal-soal ujian, itu dikoordinasikan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyiapkan soal-soal ujian, lebih kurang sekitar 15.000 soal ujian. Nanti dari Pak Menteri menyerahkan kepada Pak Menteri Ketua Tim Pengarah, dalam hal ini Pak Menteri Pan-RB. Begitu soal-soal ujian diserahkan oleh Pak Menteri Dikbud kepada Pak Menteri Pan-RB, Pak Menteri Pan-RB selanjutnya menyerahkan kepada Kepala BSSN, Badan Cyber dan Sandi Negara, yang di dalam Panselnas bertugas untuk melakukan pengamanan dan enkripsi terhadap soal-soal ujian tadi. Nah, begitu soal ujian telah diselesaikan, dienkripsi oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara, maka soal-soal tadi diserahkan ke BKN, tetapi sudah dalam bentuk enkripsi soal-soal tadi. Kunci untuk bisa membuka atau password untuk membuka enkripsi tadi itu diserahkan kepada 3 institusi. Yang satu dipegang oleh BSSN sendiri, yang satu dipegang oleh Menteri Pan-RB, dan satu dipegang oleh BPKP. Jadi BKN tidak memegang kunci sama sekali, kunci soal-soal ujian. Kemudian ada tim atau bidang yang bertanggung jawab terkait dengan audit teknologi dan informasi. Ketuanya itu adalah sestamanya BPPT. Wakilnya kebetulan saya di bidang itu, Deputi Sistem Informasi Kepegawaian. Bidang ini bertugas untuk melakukan atau memastikan seluruh sistem yang digunakan untuk pelaksanaan seleksi ini sudah dilakukan audit terhadap teknologinya. Mulai dari servernya, kemudian jaringannya, kemudian termasuk kalau kita menggunakan firewallnya juga diaudit oleh teman-teman di BPPT. Nah, setelah semua proses tadi dilakukan, disiapkan, maka baru kemudian pelaksanaan seleksinya bisa dimulai. Nah, sistemnya sendiri selain dilakukan audit infrastrukturnya oleh teman-teman di BPPT, sistemnya sendiri kemudian juga harus melakukan serangkaian tes yang kalau di dalam teknologi itu disebut dengan IT Security Assessment Test, atau tes ini untuk memastikan bahwa sistem-sistem tadi kemudian betul-betul secure, betul-betul aman dan tidak mudah dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, proses ISA ini dilakukan oleh teman-teman di BSSN, tidak dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara, tetapi oleh institusi yang berbeda. Karena memang secara tugas dan fungsinya ini adalah kewenangan teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Selain melakukan IT Security Assessment Test, juga dilakukan vulnerability terhadap sistemnya sendiri. Istilahnya itu adalah vulnerability test. Kalau sistem itu kemudian, karena sistem ini dilaksanakan secara online, ujian seleksinya dilakukan secara online, maka berapa banyak sebetulnya peserta itu pada satu detik yang bersamaan bisa login pada saat yang bersamaan. Seberapa besar bebannya sistemnya nanti akan mampu menampung itu. Nah, ini vulnerability terhadap sistemnya sendiri juga dilakukan testing oleh teman-teman di Badan Cyber dan Sandi Negara. Proses testing ini itu dilakukan berulang-ulang.
Jadi kalau BSSN masih menemukan ada loophole di dalam sistemnya, maka kemudian diberikan feedback kembali ke BKN untuk dilakukan perbaikan, penyempurnaan terhadap sistem. Kalau sudah dilakukan penyempurnaan, dilakukan tes kembali. Ini yang dilakukan berulang-ulang dan biasanya butuh waktu sekitar 2 bulanan untuk sebelum pelaksanaan seleksi itu dilakukan. Itu persiapan yang kita lakukan sebelum pelaksanaan seleksi pasca ASN ini. Di sistemnya sendiri juga kita melakukan berbagai improvement sebetulnya di sistem seleksi calon aparatur sipil negara ini. Improvement yang kita lakukan adalah tentu berdasarkan pengalaman-pengalaman yang kita temukan pada tahun-tahun sebelumnya. Misalnya pada tahun sebelumnya kita menangkap adanya joki yang masuk ke dalam ruang ujian, menggantikan peserta ujian. Nah, joki ini mereka hadir secara fisik. Maka kemudian BKN mencoba untuk menyiapkan satu sistem untuk bisa memfilter terlebih dahulu potensi joki ini secara fisik bisa masuk. Maka sistem kemudian kita kembangkan yang namanya face recognition. Jadi orang pada saat dia mendaftar, maka dilakukan rekognisi terhadap wajah yang bersangkutan. Betul nggak peserta ini yang hadir melakukan registrasi ulang? Nanti face recognition yang kedua adalah pada saat yang bersangkutan masuk ke dalam ruang ujian. Sebelum dia masuk ke ruang ujian, dia akan login. Sebelum dia bisa login, ada statement yang dia harus sampaikan semacam yang dia harus klik term and condition-nya, bahwa yang bersangkutan kemudian tidak akan membocorkan rahasia negara. Kemudian juga ada beberapa variabel yang kita minta di situ. Kalau yang bersangkutan kemudian setuju, baru kemudian face recognition-nya dilakukan. Untuk yang bersangkutan memastikan bahwa yang ikut ujian itu adalah betul yang peserta itu sendiri. Nah, perubahan yang ketiga yang kita lakukan adalah kita kemudian, karena tahun-tahun sebelumnya itu ada isu terkait dengan ada lack informasi yang dimunculkan di streaming YouTube kita dengan data yang dicatat oleh para peserta tadi pada saat dia mengikuti begitu selesai ujian kan skornya langsung muncul. Mereka kemudian mencatat di kertas buram yang digunakan atau di kartu peserta ujiannya. Kemudian kami bersama teman-teman di PPSAS mengembangkan juga sistem untuk bisa para peserta mendapatkan sertifikat ujian hasilnya, sehingga mereka yang bersangkutan bisa mencetak berapa skor di UTKP dan TWK-nya, sehingga hasil ini yang kemudian bisa nanti kalau ternyata skornya berubah, mereka bisa membawa dokumen ini untuk melakukan gugatan kepada Panselnas. Itu mekanisme yang kita siapkan.